warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Perkenalkan, nama saya Wilda Kunti Sulistia dan rekan saya Rini Arseliani. Nah, kali ini kita pakai baju pramuka ini kira-kira mau ngapain nih Kak Rini? Kita hari ini bakal ngebahas seputar Pramuka MTS Negeri 1 Lebak. Wah, tentunya bakal berkesan banget ya. Tentu aja dong. Nah, terus kita hari ini juga ngobrol-ngobrol gak bakal berdua aja. Kita bakal kedatangan Coach Kece Manajemen yaitu CKM. Wah, kira-kira gimana ya? Kita langsung aja kali ya? Oke lah. Ya. Gimana? Nah, teman-teman semua, karena hari ini kita bakal ngebahas seputar pramuka dan apa itu pramuka, kita bakal mengenal Lebih jauh dan lebih dalam lagi. Apa ya, sih pramuka? MTS Negeri 1 Lebak itu. Ya. Kita bakal tahu apa itu. Ya. Kita juga kedatangan Coach Kece Manajemen yaitu Kak Nana dan Kak Titi. Nah, ini dia guys. Selamat datang Kak. Selamat datang juga. Gimana nih kabarnya kakak-kakak? Ya, seperti yang sudah dilihat ya, alhamdulillah baik. Puasanya lancar, Kak? Alhamdulillah di hari keberapa nih? Di hari Ke-9 ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Karena kita bakal tanya-tanya apa itu pramuka ke kakak, karena kita juga penasaran nih. Ya. Apa yang menjadi motivasi Kak Nana dan Teh Titi sebagai pembina pramuka di MTS Negeri 1 Lebak ini? Ke siapa dulu nih? Boleh ke Kak Nana dulu aja. Oh, kakak dulu ya. Ya. Baik. Untuk motivasi berada di gerakan Pramuka MTS 1 Lebak ini tentunya ada proses panjang ya, pengalaman yang gak bisa diceritain di podcast ini. Singkatnya aja ya, tentunya di Pramuka ini satu kesukaan atau hobi gitu ya, Pramuka. Ketika gabung di MTS 1, khususnya MTS 1 Lebak, tadi semua faktornya mendukung dari baik itu dari kepala madrasahnya, dewan gurunya, juga anggotanya kece-kece juga, sehingga itu yang memotivasi kita tetap bertahan atau berada di MTS 1 nih. Kalau Kak Titi nggak tahu nih motivasinya Kalau apa Kak Titi nih? gimana nih kira-kira? Ya, kalau saya sendiri tadi pertamanya itu hobi yang juga suka berada di pramuka. Emang gabung di pramuka itu sudah dari MTS ya sama Kak Nana juga. Iya. Dan alhamdulillah ketika lulus sekolah pada saat itu lagi kuliah diajak gabung di MTS 1 tanpa mikir panjang. Oke Kak, mau gabung. Dan setelah gabung ternyata seru, nyaman dan keren banget sih pramuka MTS 1 Lebak Ya, itu. soalnya kalau kakak ajak Kak Titi itu udah tahu potensinya apa, gitu. Iya. Arahnya gampang gitu. Ya. Oh, berarti hobi juga ya Kak? Ya, dari awalnya awal. dari hobi gitu ya. Hobi yang memotivasi kita buat di pramuka. Ya. Iya. Terus kira-kira Kak Titi dan Kak Nana nih udah berapa tahun sih? Apanya? Udah berapa tahun di sini Di dan MTS ya. satunya. Ya. Kalau saya gabung dari 2011, berarti berapa tahun tuh ya? Di sini dulu diajak oleh Kak Ahmad Firdaus dulu ke sini dari 2011 ke 2023, sekitar kurang lebih 12 tahun ya. Wah, 12 cukup lama tahunan, juga ya. iya. Kalau Kak Titi waktu itu gabung di tahun Kalau lagi masih kuliah ya Iya, waktu waktu itu. itu masih kuliah sekitar tahun 2017 lah. Ya 2016, 2017. Sampai alhamdulillah sampai sekarang. Oh, Keren. Terus Untuk apa aja sih Teh Kak kegiatan di pramuka MTS itu kira-kira? yang berhasil Kakak Kanana dan Teh Titi adakan di MTS Negeri 1 Lebak ini. Yang mana nih? Karena udah saking banyaknya. Karena udah terlalu banyaknya jadi kayak susah buat diceritain. Tapi garis besarnya Kak Titi coba. Kalau garis besarnya sih yang paling berkesan saat ini untuk penyelenggaraan di MTS 1 Lebaknya di internalnya itu yaitu kita ada kegiatan COC ya. Ada Sama COC. pramuka seprovinsi Banten waktu itu Kita open juga, open. seprovinsi Banten waktu itu kita adakan COC 1 itu di tahun 2017. 2017. Nah, Itu sih yang untuk internal secara garis besar. Tapi kalau untuk eksternalnya yang kegiatan di luarnya kayaknya
Wah, nggak bisa disebutin nggak satu-satu bisa ini ya. disebutin. Ah, Kalau yang terbaru sih kemarin saya jujur udah beberapa kali ikut LT tapi nggak lolos tapi di tahun angkatan ini alhamdulillah rezekinya lolos sampai di Alhamdulillah. LT4. ngerasain LT4 gitu. Iya. Itu luar biasa banget gitu. Itu dia sih kegiatan internal sama eksternal ya. Kalau cuma kegiatan-kegiatan harian ya, kegiatan kayak mingguan ataupun kegiatan rutinitas sama seperti di sekolah-sekolah lain ya, tentunya latihan mingguan, program berkemah, hiking atau lomba internal gitu ya. Sama aja, cuman yang bedanya mungkin kita ada program yang namanya untuk lomba tingkat penggalang ya, SD, SMP, MTS itu ada COC namanya. Itu udah pernah kita selenggarakan di tahun 2017. Kalau yang terbarunya kegiatan eksternalnya, kita alhamdulillah ada kegiatan-kegiatan partisipasi lomba di eksternal juga yang diselenggarakan dari mulai ranting, kuarcap sampai ke kuarda. Gitu. Oh gitu. Seru ya Kak. Iya. Apa sih pengalaman-pengalaman yang bikin berkesan buat Kakak? Pengalaman Selama di LT pramuka, dan di ya pokoknya di gerakan pramuka ya MT1. di gerakan pramuka. Kak, Pengalamannya banyak ya, tentunya pengalaman selama di pramuka itu banyak banget, nggak bisa diceritain. Kalau diceritain kayaknya nggak cukup. waktunya. Tapi kalau untuk pengalaman baru-baru ini yaitu tadi di lomba tingkat atau LT sampai ke LT4 itu pengalaman yang baru, pengalaman dan pelajaran yang baru didapatkan selama di pramuka. ya sama sih sebenarnya dari saya terjun di dunia pramuka ketika masih dulu penegak gitu ya. Di tahun ini kita kok dihantarkan oleh anggota-anggota hebat kita merasakan bagaimana proses perjuangan di lomba tingkat itu sangat luar biasa. Itu pengalaman yang sekarang dirasakan. Kalau sebelumnya juga ya beda angkatan kadang kesannya beda gitu. Kadang ada lebih kedekatannya, terus ada kegiatan event internalnya atau eksternalnya. Tapi untuk tahun-tahun ini lebih selain ke anggotanya yang lebih dekat gitu ya, ada proses perjuangan LT yang berkesan banget dan gak bakal dilupain gitu. Nah, kan tadi kata kakak nih pernah mengikuti kegiatan LT sebelumnya. Itu kira-kira di tahun berapa tuh kak? Itu tahun 2013, terus ada lagi di sekitar 2017-an gitu, dan ada lagi di 2023 kalau nggak salah ya, sayangnya kalau nggak salah soalnya di tahun-tahun udah lupa ya gitu, tapi sekitar tahun itulah, tahun 2013-an gitu. Dan 2 kali membawa anggota pramuka MT1 kurang beruntung, tapi di tahun ini Allah kasih rezeki lebih buat kita setelah pandemi ya. Setelah pandemi itu dia tantangannya setelah pandemi bagaimana mengenalkan kembali apa itu pramuka, apa itu kegiatan-kegiatan pramuka, di dalam kegiatan pramuka itu ada apa aja. Tapi alhamdulillah gitu ya, dikasih rezeki lebih oleh Allah, anggota-anggota kita bisa ngerasain pengalaman di LT4 gitu ya, alhamdulillah. Yang kebetulan LT ini eventnya 5 tahun sekali. Iya. Karena event ini event luar biasa, 5 tahun sekali, dan ini kita nggak menyia-nyiakan kesempatannya, sudah berjuang semaksimal mungkin gitu ya. Terus faktor kunci nih kak dalam mencapai prestasi dalam kegiatan pramuka itu gimana sih kak Nana dan Kak Titi nih? Gimana tuh kak untuk membantu anggota pramuka? Ya kuncinya kembali lagi kepada definisi pramuka itu sendiri, bagaimana pramuka Praja Muda Karana menjadikan pemuda-pemudi bangsa yang giat berkarya. Tentunya dengan karya ini menjadi kunci utama, yaitu karya dan prestasi. Tentunya itulah kunci utama untuk ya tadi mencapai prestasi. Jadi kunci utama selain karya, bagaimana kita juga bisa lebih dekat dengan anggota kita, bisa mengenal dekat karakter-karakter anggota Paskar. Tentunya anggota ngomong-ngomong Paskar ini udah pada tahu belum Paskar? Nah, nanti kita skill dikit abis ini ya. Ya boleh. Ya itu tadi selain kunci utamanya definisi pramukanya sebagai bagaimana menciptakan karya, tadi harus dekat juga dengan anggota, sehingga karya yang ingin kita wujudkan bisa dijalin dengan anggota dan insya Allah terwujud gitu. Itu kunci utama dari versi saya. Nggak tahu nih dari Kak Titi ini ya. Kalau dari saya sih pertama ya tadi harus fokus dan punya target.
Itu aja sih. Oh, oke. Kalau ngomongin kualitas skill itu bisa dilatih, Iya, kalau bisa kualitas dilatih. skill bisa dilatih. Sejauh mana kalau anggota sih gimana pun anggotanya gitu ya, ketika dia niat Pasti bismillah bisa. pasti bisa gitu. Wah, dari tadi nih ya Kak, cukup ini kita juga Iya. ngobrolnya kayak Jadi bingung, agak- tegang iya, gitu. Ya, boleh apa dulu nih ya? Mau ya lelong ya? Biar enggak ini. Iya, dulu kali ya. Nah, terus gimana nih Kak Titi dan Kak Nana selama bekerja sama guru dan orang tua dalam mengembangkan keterampilan dan ke karakter anggota pramuka tuh? Oh, maksudnya kerjasama Ya. dengan guru dan orang tua. Ya. Setiap pramuka dari saya dulu nih. Iya, boleh, Oh, boleh, dari boleh. dulu. Boleh. Ya, setiap ekskul pramuka menurut saya sama aja sih kayak sekolah-sekolah lain. Bagaimana bisa menjalin ketika programnya udah bagus, keren apapun, tanpa komunikasi yang baik dengan guru dan orang tua ini nggak bakal bisa terwujud. Sehingga kita coach di MTS 1 itu punya apa ya? Punya target bagaimana secara persuasif ini harus bisa nyampe ke guru dan ke orang tua, sehingga program-program yang akan dilaksanakan ini bisa didukung oleh semua faktor. Ya kerjasamanya adalah membuat program kerja dulu, yang pertama itu tadi program kerja yang jelas kita jelaskan ke Dewan Guru, program kerja yang berkala ya tentunya dari mulai bulan pertama, kedua, ketiga sampai dengan akhir tahun ya, sehingga ya dari mulai proses pendukungan dari maksudnya dukungan dari setiap guru itu akan muncul ketika mereka tahu kalau programnya jelas. Setelah itu setelah ke guru internal dulu, setelah internal beres ke guru ya, kalau untuk ya kepala madrasah, guru sudah selesai, baru kita komunikasikan dengan orang tua mulai dari jadwal latihannya, program kegiatannya. Jadi kita jalin kerjasamanya seperti itu sehingga terbentuklah atau terbangun kerjasama dari pembina, pelatih, terus ke dewan guru dan orang tua, begitu. Oke, jadi kunci utamanya tuh harus dapat dukungan dari orang tua dan komunikasi orang tua Iya, dan guru guru. gitu. Kalau dari Kak Titi sendiri kayak gimana? Sama-sama sejelas-jelasnya program yang kita punya, kalau tidak ada komunikasi tetap tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Kan tadi kata Kak Nana itu untuk menjalin kerjasama dengan guru dan orang tua harus menjalani komunikasi. Nah, pasti ada tantangannya kan Kak? Apa sih tantangan terbesar yang Kak Nana dan Teh Titi hadapi? Iya. Dan Bagus banget nih pertanyaannya ya. Ini semoga mudah-mudahan menjadi jawaban dan curhatan kali ya. Iya. Kayaknya sih curhatan Dikit lah ya, curhat dikit nggak apa-apa ya. Nah, ini menjadi keluh kesah, saya yakin menjadi keluh kesah para pembina lain juga di pangkalan-pangkalan lain. Tapi insya Allah dengan tips trik ini mudah-mudahan menginspirasi para pembina di manapun berada, di pangkalan manapun, ini bagaimana tadi ya tantangan-tantangan menjalin komunikasi dengan guru dan orang tua. Pasti ada pasti. Karena tadi kembali kepada faktor program kerja, sebagus-bagusnya program kerja kadang mungkin ada beberapa pihak yang tidak setuju, tidak sepakat. Tapi kalau dengan pendekatan yang baik, kita menjelaskan, mempresentasikan kegiatan kita dengan baik, saya yakin bisa diterima, baik itu oleh guru ataupun orang tua. Kita jelaskan, kita menjadi jembatan antara guru, orang tua, sehingga semuanya bisa bekerja sama dengan baik, muncullah dukungan tadi gitu. Jadi tantangannya adalah terberatnya adalah tadi bagaimana PR besarnya seorang pembina nih, tips buat pembina-pembina dimanapun ketika mengalami kendala pada saat menjalin komunikasi, yaitu tadi harus mengadakan pendekatan secara intens kepada dewan guru atau pihak sekolah ataupun orang tua gitu. Kalau Kak Titi ada nggak kendalanya? Kalau kita sih sebenarnya kalau kita sama-sama kalau ada kendala nih dari ini harus kita jelaskan. Misalkan kita harus ini di bagian perizinan nih, berarti kita harus ketemu siapa gitu. Diselesaikan. Kita harus penggunaan gedung nih di sekolah harus ketemu sama siapa, dijelaskan. Tapi juga didasari dengan jujur, tanggung jawab, itu yang paling penting dong. Ketika jujur, tanggung jawab itu tidak ada dalam diri pembina, saya yakin nggak bakal bisa terselesaikan masalah-masalah yang ada di seputar komunikasi antara
pembina atau dengan guru ataupun dengan orang tua gitu. Jadi kita ketika contoh kecilnya misalnya kita mau ada satu event atau kegiatan nih, kita butuh waktu yang agak lama buat latihan, berarti kita harus menghubungi kurikulum dong, bidang kurikulum, sehingga kita jelaskan seperti ini teknisnya, latihan materinya, ataupun butuh waktu berapa lama. Ketika kita terbuka, jelas kegiatannya, faktor pendukungnya apa, terus nanti indikator atau tujuannya apa, sasarannya seperti apa, hasilnya juga nanti apa, targetannya seperti apa, udah dijelaskan semuanya, pasti yakin sekolah akan mendukung. Begitupun ke orang tua, apalagi mengenai anggaran tuh, kendala di anggaran ya, karena memang apa ya, ketika kegiatan-kegiatan ya nggak lepas dari anggaran ya. Alhamdulillah sejauh ini proses kita apalagi di LT kemarin ya, di LT kemarin luar biasa. Ya dari mulai LT2, LT3, LT4 gitu ya. Itu kan tidak cukup kita hanya mengandalkan anggaran yang ada di sekolah. Ini harus ada daya dukung dari orang tua. Kita komunikasikan dengan baik sehingga saya yakin orang tua akan mendukung dalam segi anggaran, terutama sih doa yang paling penting itu doa lah yang paling penting. Gitu kan. Kak Nana dan Kak Titi ini kan pembina pramuka nih. Bagaimana sih Kak Nana dan Kak Titi menyediakan kesempatan bagi anggota pramuka di MTS Negeri 1 Lebak untuk berkembang dalam kegiatan pramuka yang mendapatkan pengalaman yang berharga? Gimana tuh Kak? Gimana Kak? Mendapatkan pengalaman yang berharga tuh Kak. Di Kak Titi dulu deh kan. Ya boleh Kak Titi dulu. Karena dari tadi dari kanan aja ya. Sekarang Kak Titi dulu. Dapetin pengalaman berharga ya. Salah satunya ikut kegiatan yang memang belum pernah sama sekali dia ikutin. Kayak misalkan kelas 7. Kelas 7 nih yang baru ikut pramuka di MTS 1, yang dari SD-nya dia nggak ikut pramuka, tiba-tiba ikut pramuka dan ikut event di luar. Kita kasih pengalaman baru yang memang baru mereka belum pernah ikut itu. Kayak misalkan kemarin baru kemarin tuh kita ikut event di daerah Lebak. Alhamdulillah alhamdulillah hasilnya memuaskan, dan itu merupakan pengalaman yang baru untuk adik-adik kelas 7. Kalaupun mereka tidak mendapatkan juara, tapi setidaknya mereka mendapatkan pengalaman yang memang bisa mengasah skill dari mereka sendiri. Oke. Kalau dari Kak Nana sendiri nih? Idem sih sebenarnya sama ya. Jadi ketika memang kita ingin memberikan pengalaman, sejauh mana mereka keinginannya juga gitu, keinginan si anggota untuk mendapatkan pengalaman banyak. Jadi balik lagi tuh sebenarnya gengs ya ke anggotanya gitu. Kalau anggotanya malas-malasan, dia nggak bakal dapat pengalaman banyak. Ya, betul. Tapi kalau dia rajin, dia ulet, mau berlatih, mau berproses, mau berjuang, saya yakin pasti dia dapat pengalaman yang banyak. Entah itu sebagai panitia kegiatan, entah itu sebagai peserta kegiatan, apapun itu ya, baik kegiatan internal ataupun kegiatan eksternal, saya yakin semuanya akan berakhir dengan pengalaman yang manfaat lah buat mereka. Oke. Dari tadi ya Kak, semua berkesan banget, Masya Allah. Kira-kira apa sih yang menjadi kesan dan harapan Kak Nana dan Kak Titi nih terhadap pembinaan pramuka di MTS Negeri 1 Lebak ini? Apa Kak? Kalau kesan sih banyak tadi ya. Dari awal kita udah ngomongin kesan. Apalagi saya udah dari 2011, Kak Titi dari 2017 gabung di pramuka MTS Negeri 1 Lebak ini. Tentunya banyak kesan yang kalau diceritain di podcast ini nggak bakal selesai nih ya, gitu. Karena tadi banyak sekali baik itu kesan ke anggotanya, karena tiap angkatan tuh kesannya beda-beda gitu ya, kedekatannya juga beda-beda, terus kegiatannya pasti Tapi kalau untuk harapan sendiri dari pribadi saya dulu, harapannya ketika pramuka dijadikan eskul wajib nih ya, kan pramuka dijadikan eskul wajib pasti sesuai dengan undang-undang pramuka gitu ya. Pramuka sudah masuk ke kurikulum di setiap lembaga instansi sekolah, ini menjadi eskul pramuka wajib. Nah, semua sudah terrealisasikan, saya yakin di setiap pangkalan seperti ini. Namun harapan saya kurangnya daya dukung dari setiap pihak. Nah, mungkin harapan saya ke depan khususnya di gerakan pramuka MTS Negeri 1 Lebak ini sama-sama kita dukung juga, mungkin untuk pangkalan-pangkalan yang lain juga
kalaupun pembinanya cuma 2 begitu ya, baik pembina putra ataupun putri, semuanya terlibat kalau ada kegiatan pramuka begitu ya, baik kepala madrasahnya, kepala sekolahnya, dewan gurunya, orang tuanya. Itu harapannya sih semua faktor pendukung dari suksesnya kegiatan pramuka harus terlibat, itu harapannya. Yang selanjutnya untuk harapan anggotanya ya, anggotanya makin semangat lagi, makin khususnya ya, karena ini juga jujur ya pemirsa di rumah dimanapun berada, ini host berdua ini juga mereka salah satu anggota pramuka yang baru lengser kemarin gitu, yang sudah menempuh LPJ. Selamat ya jadi DK ya, jadi Dewan Kehormatan. Alhamdulillah. Bisa apa ya, harapannya bisa mengamalkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang udah kalian dapat di tingkat berikutnya. Ini kan masih tingkat penggalang nih ya. Nanti ada jenjang berikutnya, ada di tingkat penegak, pandega, bahkan bisa menjadi pembina menggantikan kita mungkin. Aduh, amin. Gitu ya, Karena kita nggak selamanya begini terus ya, bakal ada kegiatan yang lain, kesibukan yang lain, usia juga gitu. Betul. Kan ada yang fresh graduate, kenapa enggak gitu ya, yang muda-muda berkarya begitu. Kak Titi ini apa nih harapannya kalau dari Kak Titi sendiri? Harapannya untuk Pramuka MTs Negeri 1 Lebak tentunya semoga bisa lebih baik lagi, semoga bisa lebih berkembang dan berprestasi kembali. Untuk anggotanya semoga tetap semangat, semoga terus mau menggali pengalaman-pengalaman baru dan terus mau berprestasi. Wah, gak kerasa ya Kak, dari tadi kita ngobrol ternyata ya udah lama. Boleh gak kita balik nanya ke kalian nih? Kan kalian juga salah satu anggota nih. Okay. Nah, kesan kalian apa selama ikut pramuka? Apalagi ini kita diketemukan mereka juga nggak lama ya? Iya, cuma sekitar 7 bulan ya. 7 bulanan kali. 7 bulanan ya, kurang lebih 7 bulanan. Karena kan waktu kelas 7 kalian ya daring ya. Kita nggak ada intens pramuka ya, ketemu langsung event-event bergengsi semua ya. Tok pengalaman kaliannya apa nih atau kesannya? Kita balik nanya ya, boleh ya? Kalau aku sendiri sih ya, menurut aku ikut pramuka tuh seru, tentunya nambah pengalaman juga sih. Terus pokoknya intinya seru. Tapi awal-awal bukannya sempat mau nyerah gitu ya? Iya benar. Aku juga kayak aduh aku bisa nggak ya gitu, tapi ternyata alhamdulillah guys bisa karena didukung oleh pembinanya yang keren, kece banget. Yang paling berkesan banget yang selama di pramuka ini, yang paling menurut kalian tuh berkesan banget tuh apa sih? Tentu saja tentu saja ikut LT ya guys. Seru banget. Dari LT2, LT3 dan LT4. LT mana yang paling berkesan? Kalau sekarang LT4 sih. Pertamanya mah guys LT2, tapi nggak jadi. LT4 ternyata lebih terpikirkan sekarang tuh. Lebih kerasa juga ya pengalaman. Ya walaupun rezeki kita sampai LT4, insya Allah nanti generasi berikutnya kalian jadi coachnya ya. Kan udah pengalaman jadi coachnya. Insya Allah nanti LT selanjutnya mereka bisa jadi udah di kuliah ya. Mahasiswa baru ada LT lagi. Gitu. Kalau kali ini gimana? Kalau untuk aku sih tentunya di LT4 ya, dan pengalaman yang berkesan tuh kayak pas ini nih di LT4 packing. Iya benar-benar sama-sama kok. Gak usah diomongin gitu. Gak usah dibahas lah itu pokoknya. Jadi bahan evaluasi kita aja. Kalau inget ada lucunya, ada sedih-sedihnya, ada senangnya juga ya. Gitu. Betul. Gitu Kak. Oke Kak. Aduh jadi flashback ya. Iya. Nggak kuat lihat mukanya itu. Ya pokoknya berbagai ekspresi aja pokoknya. Udah keringet, udah kemana-mana itu mah udah ya Allah. Oke Kak, karena kita udah dari tadi juga nih mungkin udah cukup, dan terima kasih untuk tips dan triknya, pengalamannya juga. Makasih banyak Kak. Ya. Sama-sama. Semoga sharing-sharing kita di podcast kali ini bisa menambah semangat buat adik-adik pramuka dimanapun berada. Jadi tentunya kegiatan pramuka ini tidak hanya sebatas walaupun memang jolly game hanya bermain, tapi bagaimana kita menghasilkan satu permainan yang mengandung unsur edukasi dan prestasi. Ya itu jadi catatan besarnya gitu ya. Oke, bertepuk tangan dulu dong. Tetap semangat pokoknya buat scouting mania dimanapun berada gitu ya. Oke.
Mungkin udah ya, Iya. kita tutup sampai di sini aja. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah kasih guys.